Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Perempuan mestinya di rumah, tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, hai pembantu, nih bawa kepada tamu. Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma pergi balik, haram. Haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Nabi itu ngaji, ya ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya ngelewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Singkat cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngendikan, ini ada di beberapa kitab di Fadhailul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu gini, I'malu ala Dauda syukron. Berkerjalah wahai keluarga Daud. Bekerjalah wahai Daud untuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilan min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali orang-orang hambaku yang mau bersyukur pada Allah. Artinya gini, Daud ini kan raja ya. Raja kan punya semua. Dia punya tanah, dia punya kerajaan, dia punya apapun yang ada di situ. Harusnya dia nggak usah kerja dong. Apalagi kalau pamannya MK gitu kan ya. Harusnya kan dia nggak usah kerja dong kan itu. Masuk barang itu. Tapi kemudian dibilang sama Allah apa? Bekerjalah Daud, karena kerja itu adalah bukti syukur. Allah sudah kasih kamu tangan, Allah sudah kasih kamu kepala, punya otak normal. Bekerjalah supaya kamu bersyukur pada Allah. Jadi kerja itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk bersyukur. Itu salah satu respon. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak. Tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak. Kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul? Tapi spiritualitas kerjanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karangan ulama-ulama tasawuf selalu berkata sebelum berzikir, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud ya Allah, tapi ridhamu lah yang kucari. Nanti setelah orang semua masuk ke dalam surga, lalu kemudian semua sudah makan minum dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ridhaka, ridhamu ya Allah. Dengan benar, jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa diskusi itu begini, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan, gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin tapi cukup. Cukup itu sesuai kebutuhan, jadi nikmat roh kita. Orang yang mohon maaf terlalu banyak keinginannya, itu yang menjadikan beban hidupnya jadi berat. Allah akan memberikan pahala tak terhitung bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau kita menghitung, ya diberikannya segitu. Maryam juga begitu. Lihat ujung ayatnya di Al-Baqarah, di Ali Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu man, pakai man yasha'u bighairi. Paman kan paman sudah lebih tahu. Allah akan memberikan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa batas. Maka yang di highlight itu kalimat siapapun yang dikehendaki, masuklah ke wilayah itu. Kata Allah, bangun malam,
aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. 2, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat yang paling dibutuhkan, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil dengan jabatannya pun, ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan, ini fitrah kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hambaku itu. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapapun. La yakhluwanna rajulun, jangan berdua-duaan satu ruangan. Ruang sempit bekerja, berawal dari curhat, witing trisno jalaran suka kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kerja dari mulai pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam sama laki orang. Sama laki sendiri 2 jam. Lama-lama bingung mana laki orang, mana laki aku. Curhat ke laki orang. Habis itu mulai curhat merasa nyaman. Tukar-tukaran nomor, WhatsApp, makan bersama. No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Kenapa bisa terjadi macam ini? Udah macam abangku, udah macam kakakku, sudah macam saudaraku, udah macam pakcikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kenapa harus akhirat yang diutamakan? Karena sesibuk apapun kamu merancang masa depan, sekali Allah bilang pulang, rencanamu akan kelar semuanya. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan kepadanya lah kita pasti akan kembali. Aslinya perempuan itu tak boleh bekerja. Perempuan itu di rumah. Tapi boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Menutup aurat, berhijab. Baju jangan sempit. Karena laki-laki ini tak bisa menengok perempuan baju sempit. Error dia langsung. Yang kedua, jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Karena terciumnya bau aroma semerbak rusak juga otaknya. Jadi laki-laki ini otaknya itu rentan. Menengok rusak, tercium rusak. Tapi bukan berarti perempuan disuruh bau bawang, bukan. Ya, parfum secukupnya untuk menghilangkan bau ketiak, bau masam. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, jangan berdua-duaan satu ruangan. Ruang sempit bekerja, berawal dari curhat, witing trisno jalaran suka kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama.